Halo, apa kabar review film channel? Salam jumpa kembali. Di review film kali ini saya akan membawakan film yang berjudul The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch, and the Wardrobe. Film yang bergenre fantasi ini disutradarai oleh Andrew Adamson, diangkat dari suatu novel karangan C.S. Lewis pada tahun 1950. Film ini tayang perdana pada tahun 2005. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Dan jangan lupa film ini mengandung spoiler. Disarankan untuk menonton film seutuhnya. Film diawali dengan adegan pada saat Perang Dunia Kedua. Peter, Susan, Edmund, dan Lucy adalah keempat bersaudara yang terpaksa harus diungsikan oleh ibunya karena kondisi tersebut. Dan mereka dikirim ke London ke rumah seorang profesor yang bernama Diggory Kirke yang terlihat kurang ramah, dan mereka dijemput oleh penjaga rumah profesor. Sesampainya di rumah profesor, mereka diminta beristirahat, dan keesokan harinya Lucy karena merasa bosan akhirnya minta kepada kakak-kakaknya untuk bermain petak umpet, dan Peter ke bagian jaga yang pertama. Susan dan Lucy pun mencari tempat sembunyi. Lucy sempat kesulitan hingga akhirnya Lucy menemukan sebuah ruangan yang ada lemari besarnya. Dirasa tepat untuk tempat bersembunyi, masuklah Lucy ke dalam lemari tersebut. Dengan mundur perlahan, tiba-tiba tangan Lucy menyentuh sebatang pohon, dan pas dilihat, ternyata ada ruangan lain di balik lemari tersebut. Karena penasaran, Lucy pun melihat-lihat tempat yang penuh salju tersebut. Berhentilah Lucy di sebuah lampu jalan, tapi tiba-tiba Lucy melihat seseorang dengan kondisi sama-sama takutnya. Akhirnya Lucy memberanikan diri, mengajak berbicara ke orang tersebut. Ternyata dia sejenis faun. Faun adalah manusia setengah kambing, dan dia mengenalkan diri sebagai Mr. Tumnus. Dan Tumnus memberitahu bahwa negeri tersebut adalah bernama Negeri Narnia, dan mengajak Lucy untuk mampir ke rumahnya. Sesampainya di rumah Mr. Tumnus, Lucy diberi minum teh, dan Mr. Tumnus pun bermain musik yang membuat Lucy tiba-tiba menjadi ngantuk. Dan hingga malam hari, Lucy baru terbangun dan pamit ingin pulang. Tapi Mr. Tumnus menjawab, semua sudah terlambat. Mr. Tumnus mengakui bahwa dia mencoba menculik Lucy, tapi Lucy tetap berusaha meyakinkan kalau Mr. Tumnus adalah orang yang baik. Di situ Mr. Tumnus merasa tersentuh hingga menitikkan air mata, dan Lucy pun memberikan sapu tangan sebagai kenang-kenangan. Mr. Tumnus bilang bahwa dia menculik Lucy karena takut dengan penyihir putih yang membuat Narnia selalu bersalju, dan penyihir itu memerintahkan kalau ada anak manusia harus diberikan kepada penyihir putih. Tetapi memang dasarnya Mr. Tumnus adalah bersifat baik. Akhirnya Mr. Tumnus mengantar Lucy kembali ke jalan semula untuk mengantar Lucy pulang. Dan Tumnus merasa bersalah dan berniat mengembalikan sapu tangan tersebut, tapi Lucy menolaknya dan memintanya menyimpannya. Dan Lucy pun pulang. Setelah keluar dari lemari, Lucy menceritakan semuanya, tapi semua saudaranya tidak percaya karena Lucy hanya pergi sebentar. Aneh memang, menurut Lucy, karena menurut perasaan Lucy dia pergi sudah lama. Tapi ternyata waktu di dunia Narnia dan dunia manusia itu berbeda. Lalu mereka mengecek ke lemari tersebut, dan ternyata benar tidak ada apa-apa. Dan Lucy pun heran kenapa Narnia menghilang. Kakaknya bilang ke Lucy kalau Lucy hanya berimajinasi. Malam pun tiba, Lucy tidak bisa tidur nyenyak karena kejadian tadi siang. Akhirnya Lucy kembali lagi ke lemari tersebut, dan Edmund melihat Lucy dan mengikutinya. Dan Edmund pun berhasil masuk ke dunia Narnia juga. Saat Edmund memanggil Lucy, tiba-tiba kereta rusa lewat dan berhenti di dekat Edmund. Dan turunlah seorang wanita yang mengaku sebagai Ratu Narnia beserta pengawalnya.
Edmund lalu diajak naik ke kereta tersebut dan ditanya oleh wanita tersebut bagaimana caranya dia bisa masuk ke negeri Narnia. Dan bertanya, saudara-saudara Ed, ada berapa dia punya saudara? Ratu juga mengajak ke istananya kepada Ed dan di sini Ratu menawarkan kepada Edmund agar akan dinobatkan menjadi raja dan disuruh kembali lagi ke Narnia oleh sang ratu, tetapi harus bersama saudara-saudaranya. Setelah ratu pergi, tiba-tiba Lucy datang menghampiri Ed dan menceritakan kepada Ed bahwa dia habis dari rumah Tumnus. Lucy bercerita kalau penyihir putih selalu mengaku sebagai Ratu Narnia dan mereka pun kembali lagi untuk pulang. Sesampainya di kamar, Lucy bercerita kepada Susan dan Peter. Lucy juga bilang kalau Ed ikut bersama Lucy ke Narnia, tetapi di sini Ed tidak mengaku dikarenakan Ed sudah punya rencana tersendiri dan memberi alasan kepada Peter dan Susan bahwa dia pura-pura percaya kepada Lucy. Dan Lucy pun menangis dan berlari dan saat itulah datang Profesor. Melihat Lucy menangis, Profesor menyuruh asistennya untuk mengajak Lucy minum teh. Sedangkan Profesor mengajak Peter dan Susan ke ruangannya untuk mengobrol. Dan di sini Susan bercerita tentang apa yang dialami Lucy kepada Profesor. Dan Profesor percaya dengan apa yang dialami Lucy. Keesokan harinya mereka bermain kriket, tetapi pukulan bola Edmund malah nyasar ke jendela kaca rumah Profesor. Karena merasa takut dimarahin, mereka pun mencari tempat sembunyi dan Lucy pun mengajak mereka masuk ke lemari tersebut. Di dalam lemari, mereka saling dorong karena sempit dan terjatuh. Di dunia Narnia, semuanya masuk ke situ. Susan dan Peter pun merasa heran dan baru percaya kepada Lucy. Dan mereka pun pergi ke rumah Tumnus karena diajak Lucy. Tetapi sesampainya di rumah Tumnus, rumah tersebut sudah berantakan. Dan mereka menemukan surat bahwa Tumnus ditahan oleh penyihir putih dan dikarenakan menyembunyikan anak manusia. Mereka pun keluar dan bertemu dengan barang-barang yang bisa bicara. Barang-barang itu membawa sapu tangan Lucy yang waktu itu diberikan kepada Tumnus. Mereka pun akhirnya ikut ke rumah barang-barang tersebut. Di rumah barang-barang itu bercerita tentang sosok pahlawan yang bernama Aslan, yang hingga saat itu dipercaya sedang menuju Narnia untuk menyelamatkan dari pengaruh penyihir putih. Dan mereka pun berbicara tentang ramalan jika saat keturunan Adam dan Hawa datang ke Narnia, saat itulah negara Narnia akan kembali pulih. Tanpa disadari oleh mereka, Ed diam-diam pergi ke istana penyihir putih tersebut. Dan Peter beserta yang lainnya mencoba mengejarnya tapi terlambat. Ed keburu masuk ke istana penyihir putih tersebut. Mereka pun kembali ke rumah berang-berang untuk mengusir rencana. Scene lalu berpindah ke Ed yang sudah di dalam istana. Tetapi apa yang terjadi? Ed malah dipenjara karena datang sendirian, tidak membawa saudaranya. Dan serigala pun diperintah untuk mencari saudara-saudara Ed yang lainnya. Serigala-serigala itu mengepung rumah berang-berang dan mereka pun melarikan diri lewat terowongan bawah yang sebelumnya sudah dibuat oleh berang-berang. Setelah sampai di luar, mereka melihat banyak berang-berang menjadi patung dan bertemu dengan seekor rubah. Dan rubah bercerita mereka menjadi patung karena melawan kepada penyihir. Sementara itu para serigala mengejar mereka lewat terowongan. Terdengar semakin dekat. Rubah menyuruh mereka sembunyi di atas pohon. Dan serigala itu pun bertanya kemana anak manusia perginya dan rubah menunjuk ke arah yang berlawanan. Dan rubah ini ternyata utusan Aslan untuk mengumpulkan yang tersisa dan membuat pasukan. Scene berpindah ke Ed yang sedang dipenjara. Ternyata Ed satu ruangan dengan Tumnus. Pada saat mereka ngobrol, datanglah penyihir itu untuk membunuh Ed. Tapi Ed bilang bahwa saudaranya akan mencari Aslan. Sementara Tumnus disihir menjadi patung karena berusaha membela Edmund. Scene berpindah ke Peter, Susan, dan Lucy. Mereka sedang menuju perkemahan Aslan di dekat meja batu di pinggir sungai. Sementara Ed diajak oleh penyihir itu untuk mengejar saudaranya Ed.
Susan dan Peter beserta yang lainnya pun kaget ketika mereka berjalan ada kereta rusa yang mengejar mereka. Dan mereka pun berlari karena mereka berpikir itu adalah penyihir. Mereka pun sembunyi, tetapi yang mengejar mereka adalah seorang Santa Claus, bukan penyihir. Dan mereka pun mendapat hadiah dari Santa Claus, masing-masing satu hadiah. Lucy mendapat cairan yang bisa menyembuhkan berbagai luka dan penyakit. Susan mendapat senjata panah dan Peter mendapat pedang. Sementara itu serigala-serigala itu terus mengejar mereka. Dan Peter pun mengajak mereka untuk secepatnya lari. Karena selain serigala itu sudah dekat, sungai es pun mulai mencair. Dan mereka pun dikepung oleh serigala-serigala tersebut. Dengan sekuat tenaga, Peter memecahkan sungai es tersebut agar air sungai mengalir dan membawa mereka menjauh dari serigala. Sin berpindah ke perkemahan Aslan dan mereka pun bertemu dengan Aslan. Setelah membicarakan maksudnya kepada kapten pengawal Aslan, ternyata sosok Aslan adalah seekor singa. Setelah bertemu Aslan bertanya kepada mereka di mana anak manusia keempat, karena menurut ramalan anak manusia ada 4. Dan Peter pun bercerita bahwa satu orang lagi sedang ditahan oleh penyihir. Dan Aslan mengajak Peter ke atas bukit memperlihatkan satu bangunan kastil yang akan Peter dan saudara-saudaranya tempati suatu saat nanti. Pada saat Susan dan Lucy sedang bermain air, tiba-tiba mereka diserang 2 serigala. Dan trompet Susan didengar oleh Peter dan langsung menolong Susan. Dan satu serigala berhasil Peter bunuh. Dan yang satu sengaja dilepaskan agar menunjukkan jalan menuju ke perkemahan penyihir. Dan pengawal Aslan pun menyusulnya untuk mengetahui posisi penyihir tersebut. Sin berpindah ke kelompok penyihir yang kaget ketika tiba-tiba Orius menyerang mereka dan berhasil menyelamatkan Edmund. Dan dibawa ke perkemahan Aslan dan Aslan memberi sedikit wejangan kepada Edmund. Peter berencana untuk mengajak pulang, tetapi Edmund yang sudah tahu rencana penyihir putih yang mengajak mereka untuk berperang melawan penyihir putih agar Narnia kembali damai. Dan mereka pun setuju dan mulai berlatih senjata agar bisa ikut perang. Lalu Sin berpindah ke perkemahan Aslan yang didatangi oleh penyihir dan prajuritnya. Di sini penyihir meminta Edmund untuk menjadi anak buahnya. Menurut penyihir setiap pengkhianat adalah miliknya. Dan Aslan mengajak penyihir itu masuk ke kemah pribadinya untuk berunding. Entah apa yang mereka sepakati, hingga penyihir itu langsung pergi dari perkemahan Aslan diiringi sorak-sorai prajurit Aslan. Malam pun tiba, Lucy yang tidak bisa tidur membangunkan Susan karena melihat Aslan keluar tenda. Dan mereka pun mengikutinya. Aslan tahu mereka mengikutinya, dan Aslan mengizinkan mereka ikut hingga batas jalan yang ditentukan. Setelah batas jalan ditentukan, Aslan harus pergi sendiri. Dan alangkah terkejutnya Lucy dan Susan, ternyata Aslan pergi ke tempat penyihir. Di situ Aslan diikat dan rambutnya dipotong hingga tidak tersisa. Dan penyihir itu pun menusukkan pisau kepada Aslan. Lucy dan Susan pun kaget dengan apa yang dilakukan Aslan. Tetapi Lucy dan Susan tidak bisa menolong karena pasukan penyihir yang begitu banyak. Mereka hanya bisa menangis melihat derita Aslan. Suara penyihir memecah telinga dan memerintah untuk berperang besok pagi. Setelah tempat itu sepi, Susan dan Lucy menghampiri Aslan. Dan Lucy mencoba memberikan obat yang dia terima dari Santa Claus. Tetapi tidak ada yang berubah. Lucy dan Susan pun bermalam di tempat itu menemani Aslan yang sudah tidak berdaya. Lucy meminta roh pohon untuk mengabarkan prajurit yang lain bahwa Aslan telah tiada. Dan paginya di perkemahan Aslan benar saja Aslan tidak ada di tendanya. Dan Orius meminta Peter untuk memimpin di garis depan peperangan. Dan mereka langsung bersiap menunggu pasukan penyihir. Dan pasukan penyihir pun tiba. Pertempuran terjadi dimulai dengan prajurit penyihir yang menyerang duluan. Peter menurunkan pasukan udara terlebih dahulu dengan melempari pasukan penyihir dengan batu-batu besar dan berhasil menahan serangan awal mereka. Dilanjutkan dengan serangan darat dari pasukan Peter.
Scene berpindah ke meja batu tempat Aslan tewas. Lucy dan Susan yang bermalam di situ pun terbangun, dan baru beberapa langkah mereka meninggalkan Aslan, tiba-tiba meja batu tersebut pecah, terbelah dua, dan mayat Aslan pun hilang. Dan tiba-tiba Aslan muncul hidup kembali. Alangkah heran Susan dan Lucy dengan kejadian itu. Susan pun bertanya dan Aslan menjawab, ketika ada seseorang yang tidak pernah berkhianat rela mati di atas meja batu tersebut, meja batu tersebut akan pecah dan kematian orang tersebut akan hilang, dan orang tersebut akan kembali hidup. Aslan tidak membuang waktu, lalu mengajak Susan dan Lucy mencari prajurit lagi di istana penyihir putih yang disihir menjadi patung untuk menjadi pasukan tambahan. Di tempat peperangan, dinding pertahanan Peter mampu ditembus oleh penyihir tersebut, dan Peter meminta prajuritnya untuk mundur dahulu dan mengarahkan mereka ke bukit batu-batu. Kuda yang ditunggangi Peter terkena panah, dan Orius pun tidak tinggal diam. Dia berusaha menolong Peter beserta badak pengawalnya. Dan Orius berhasil membunuh pengawal penyihir dan langsung menyerang penyihir tersebut. Tetapi Orius bukanlah lawan yang sebanding. Orius disihir menjadi batu. Scene berpindah ke istana penyihir putih yang sedang dimasuki oleh Aslan. Di sana Aslan melihat pasukan yang sudah banyak menjadi patung batu. Di sana juga ada patung Tumnus. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Aslan menghembuskan nafasnya dan sekali hembus bebaslah Tumnus dari kekuatan sihir tersebut. Scene berpindah kembali ke peperangan. Melihat kalah dalam jumlah pasukan, Peter menyuruh Edmund untuk mundur. Tapi Ed malah menyerang penyihir putih dan berusaha mematahkan tongkat sihirnya. Tapi sayang, Edmund tertusuk oleh tongkat penyihir tersebut. Peter yang melihatnya berusaha menolongnya dan bertarung melawan penyihir. Tiba-tiba, auman Aslan mengagetkan mereka. Disusul munculnya Susan dan Lucy beserta pasukan tambahan. Ketika Peter hampir terbunuh oleh penyihir, Aslan bertindak cepat. Aslan menyerang penyihir itu dan seketika pasukan penyihir itu hilang. Dan Aslan pun berkata, perang sudah usai dan kita menang. Lucy pun mengobati Edmund beserta prajurit lainnya yang terluka dengan obat yang diberikan oleh Santa Claus. Akhirnya mereka pun pergi ke kastil di mana tempat sang raja-raja dan para ratu negeri Narnia itu tinggal. Dan mereka berempat resmi menjadi pemimpin Narnia. Sementara Aslan pergi kembali untuk meninggalkan semua tugas yang sudah selesai dan akan kembali jika dibutuhkan. Begitulah sosok Aslan kepada Lucy yang dikatakan oleh Tumnus. Scene berpindah saat mereka sudah dewasa. Mereka berempat sedang berburu rusa dan menemukan lampu yang seolah mengingatkan sesuatu. Lalu mereka mencoba mengikuti jalan yang mereka ingat waktu dulu, dan mereka mengingat ada lemari profesor. Mereka pun masuk kembali ke lemari profesor yang dipenuhi baju dan mantel. Dan akhirnya pada saat mereka keluar lemari, usia mereka kembali ke semula seperti usia mereka pada saat awal masuk ke dalam lemari. Dan profesor melihat mereka dan meminta mereka menceritakan kejadian apa yang ada di balik lemari. Dan film pun tamat. Oke kawan-kawan, itulah alur film The Chronicles of Narnia. Sangat banyak pelajaran dan pesan positif yang bisa kita ambil dari film ini, terutama mengenai kejujuran dan ketulusan hati. Saya review film undur pamit, sampai ketemu di review film selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye.